Bab 1546 Pedang Raja. Api hitam, medan perang menjadi sunyi senyap ketika Si Feng melepas jubah hitamnya. Semua orang di sini akrab dengan api hitam. Bahkan pemain dari luar Star Moon Kingdom akan tahu tentang dia jika mereka memeriksa daftar peringkat domain dewa. Baru-baru ini, peringkat Black Flame telah meningkat. Dia sekarang berada di peringkat ke-31 dalam daftar peringkat domain God. Ada juga banyak informasi mengenai catatan pertempuran pria itu. Black Flame tidak hanya bisa berkeliaran melalui pasukan ribuan pemain musuh seolah-olah dia berjalan melalui halaman belakang rumahnya sendiri, tetapi dia juga tidak terkalahkan. Bahkan Super Guild harus menganggap serius ahli ini. Selain itu, Black Flame adalah pemimpin guild dari Zero Wing, guild nomor 1 saat ini di Star Moon Kingdom. Pedang Raja Api Hitam, mata gelap merasa seolah-olah sedang bermimpi sambil menatap Si Feng. Dia juga merasa lega bahwa dia telah menghentikan rekan timnya dari menyerang Si Feng. Kalau tidak, pendekar pedang ini akan membunuh teman-temannya sebelum tim First Ghost datang. Meskipun Dark Eye tidak pernah secara pribadi menyaksikan Si Feng dalam pertempuran, dia tahu bahwa persekutuan pria ini telah menyebabkan dunia bawah banyak menderita. Organisasi itu bahkan terpaksa meninggalkan perkembangannya di kerajaan Star Moon. Kenapa dia ada di sini? Mata Youlan membelalak kaget saat dia menatap Si Feng. Sementara itu, ketika First Ghost mengetahui tentang identitas lawannya, kulitnya berubah menjadi suram yang tak terlukiskan. Jika lawannya hanya ahli tingkat atas dari persekutuan kelas 1, ia tidak akan menganggap pendekar pedang ini penting, tetapi itu tidak berlaku bagi pemain di depannya. Setiap pemain yang berada di peringkat 100 teratas pada daftar peringkat domain dewa dapat menimbulkan ketakutan di berbagai persekutuan besar, belum lagi pakar peringkat ke-31. Bahkan negara adik kuasa harus mengirimkan banyak ahli puncak untuk berurusan dengan ahli kaliber Si Feng. Itu juga akan membutuhkan keunggulan medan. Kalau tidak akan ada harapan mengalahkan Si Feng. Meskipun First Ghost mengakui kekuatan timnya, ia tidak percaya bahwa mereka mampu mengalahkan Si Feng dalam konfrontasi langsung. Selain itu, mereka masih di White River City. Jika pertarungan terus berlanjut, patroli NPC akan menemukannya. Tak satu pun dari mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia hanya datang untuk membunuh Youlan dan timnya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu pemain paling bermasalah di kerajaan Star Moon. Api hitam, aku akui kamu kuat. Di masa lalu, Underworld bahkan tidak dapat menyentuh kamu. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa organisasi tersebut tidak berubah selama ini? First Ghost tidak lagi menunjukkan niat untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia mencibir dan berkata, Blackwater Corporation telah mencaplok Underworld. Bahkan berbagai negara adik kuasa milik domain tidak akan berani memprovokasi Underworld sekarang. Para atasan telah menyatakan bahwa tim Youlan harus dibunuh ke level 0. Jika kamu melindungi mereka, kamu akan membahayakan persekutuan yang telah kamu coba untuk kembangkan. Selama kamu tidak melakukan apa-apa, kamu akan terus memerintah sebagai penguasa Star Moon Kingdom. Namun, jika kamu membuat marah orang yang bertanggung jawab, Zero Wing tidak akan lolos tanpa cedera. Apakah layak mendapatkan di tengah-tengah ini? Petik 2. Ketika mereka mendengar peringatan Ghost pertama, mata gelap, Youlan, dan teman-teman mereka memucat. Seperti yang dikatakan First Ghost, Blackwater Corporation telah mengambil kendali Underworld. Bahkan Super Guild menghindari konfrontasi dengan perusahaan jika mereka bisa. Itu sama sekali bukan eksistensi yang bisa ditentang oleh Zero Wing. Tidak ada alasan bagi Si Feng untuk memulai perang dengan Blackwater Corporation atas nasib mereka. Sementara itu, ketika anggota tim First Ghost mendengar kata-kata pemimpin mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan mengejek Si Feng. Ketika Ghost pertama selesai berbicara, Si Feng melirik asasin dan bertanya, apakah kamu sudah selesai? Hantu pertama tertegun. Apakah kamu bahkan mengerti apa yang aku katakan? Jika kamu melibatkan diri, kamu akan mendeklarasikan perang terhadap Blackwater Corporation. First Ghost mengulangi. Namun, pada saat Ghost pertama menutup mulutnya, Si Feng telah muncul di hadapannya, pedang suci memancarkan cahaya biru saat turun ke asasin. Keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Sebelum First Ghost dapat menggunakan Phoenix skill-nya, HP-nya mulai menguras dengan cepat. Dalam sekejap mata, HP-nya jatuh ke 0 dan visinya menjadi gelap. Tubuhnya kemudian runtuh, sepotong peralatan jatuh di samping mayatnya. Bos sudah mati, orang ini gila, bukankah dia mengerti peringatan bos? Petik 2. Anggota tim First Ghost ternganga, kengerian mengisi mata mereka saat mereka menatap Si Feng, yang mengenakan ekspresi kasual. Ketika kamu kembali, beritahu atasan kamu bahwa kami tidak akan membiarkan kekuatan lain menyebabkan masalah di White River City sesuka mereka. Si Feng dengan dingin menyatakan sambil melirik para pemain di sekitarnya. Jika mereka berani, ini akan menjadi hasil mereka. Kota Sungai Putih adalah markas utama Zero Wing. Jika Zero Wing tidak bisa menjaga keamanan kota, membiarkan pemain lain melenggang masuk dan membunuh siapa yang mereka sukai, siapa yang mungkin berkembang di White River City? Selanjutnya, First Ghost telah mencoba untuk membunuh pemain lain tepat di depan matanya. Sangat kuat, dia bahkan lebih kuat dari rumor yang dikatakan. Mata gelap sangat terkejut ketika dia melihat mayat First Ghost. Asasin top Underworld telah mati tanpa kesempatan untuk melawan. Seluruh proses telah terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Dia hanya melihat Si Feng muncul sebelum hantu pertama tiba-tiba sebelum kilatan biru menghantam asasin. Pada saat berikutnya, HP Ghost pertama telah jatuh ke 0 dan dia meninggal.
Meskipun mata gelap telah mendengar tentang kekuatan Si Feng ketika dia masih menjadi anggota dunia bawah, dia tidak pernah menyadari bahwa pria itu adalah ini kuat. Perbedaan antara kekuatannya dan Si Feng sangat besar. Dia gila. Ketika anggota tim First Ghost mendengar deklarasi Si Feng, mereka merasa udara di sekitar mereka bertambah berat. Mereka juga merasakan hawa dingin menyerang pikiran mereka. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh dan tekad Si Feng terpancar. Si Feng terlalu menakutkan. Mereka semua sangat akrab dengan kekuatan First Ghost. Bahkan jika semua anggota tim 100 plus bergegas padanya sebagai satu, mereka tidak akan membunuh asasin. First Ghost akan mengurangi mereka dan memusnahkan mereka pada akhirnya. Namun seorang asasin yang kuat bahkan tidak bertahan satu langkah melawan pendekar pedang ini. Selain itu, mereka menyadari bahwa jika mereka membuat gerakan tiba-tiba, mereka akan berbagi nasib pemimpin mereka. Ketua tim gelisah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa anggota tim bertanya ketika mereka berbalik ke arah ulama bernama Restless Death. Di antara ini, gelisah maut hanya yang kedua setelah hantu pertama dalam hal kekuatan. Biasanya, klerik mengambil alih komando tim ketika First Ghost tidak ada. Kami mundur, kata Death gelisah, mengepalkan rahangnya saat dia menatap Si Feng. Dengan Si Feng di sini, dia tidak yakin bahwa mereka dapat membunuh Youlan dan rekan satu timnya. Kematian hantu pertama adalah buktinya. Mendengar keputusan Death Restless Death, anggota Underworld menarik nafas lega. Jika mereka melanjutkan pertarungan ini, pendekar pedang ini tidak hanya sebelum mereka memusnahkan setiap anggota tim. Tetapi NPC Kota Sungai Putih juga akan menangkap dan memenjarakan mereka semua. Setelah itu, Restless Death dan rekan satu timnya menggunakan Return Scrolls dan berangkat dari White River City. Bab 1547 Undangan Si Feng. Mereka pergi. Mata gelap linglung saat dia menyaksikan anggota Underworld melarikan diri dari medan perang. Dengan hanya beberapa kata, Si Feng telah mengirim lebih dari 100 ahli dunia bawah yang mengepak dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak repot-repot mengambil peralatan yang hantu pertama turun. Mata gelap terasa seperti sedang bermimpi. Terima kasih, kata Youlan saat dia berjalan ke Si Feng. Tidak seperti Dark Eye, respons musuh-musuhnya tidak terlalu mengejutkannya. Ini adalah kota Sungai Putih. Secara alami, aku harus menghentikan insiden ini sejak aku menemukannya. Kalau tidak ada pemain yang mau mengunjungi kota, kata Si Feng, terkejut oleh rasa terima kasih Youlan. Meskipun mereka hanya bertemu satu sama lain beberapa kali, dia bisa mengatakan bahwa Youlan adalah wanita yang berkemauan relatif kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa Underworld memburunya, dia menolak untuk mengirim dan menghapus akunnya. Pemimpin Guild Black Flame pasti bercanda. Tidak setiap persekutuan di domain dewa memiliki keberanian untuk melawan Underworld dan Blackwater Corporation, kata Youlan, menggelengkan kepalanya. Dia sejujurnya sangat berterima kasih atas intervensi Si Feng. Jika Si Feng mengabaikan situasinya, dia dan timnya sudah mati sekarang. Mereka juga akan kehilangan sebagian besar peralatan mereka. Mereka akan memiliki waktu yang lebih sulit berurusan dengan pengejaran Underworld. Bolehkah aku tahu apa yang ingin kamu dan kelompok kamu lakukan sekarang, Nona Youlan? Tanya Si Feng. Dia telah menyaksikan kemampuan Youlan secara pribadi di masa lalu. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat, tetapi kemampuan manajemennya juga sangat unggul. Itu sudah jelas ketika dia mengelola perusahaan dagang Overwhelming Smile, Overwhelming Trading Firm, mengembangkannya sampai perusahaan itu hampir menyaingi Candlelight Trading Firm. Pada saat dia bergabung kembali dengan domain dewa, dia telah mengumpulkan 10 tahun pengalaman dalam permainan. Jika bukan karena firma perdagangan Candlelight, firma Youlan mungkin telah mendominasi kerajaan Star Moon. Jika dia bisa meyakinkan Youlan untuk bergabung dengan Candlelight Trading Firm, itu tidak diragukan lagi akan memperkuat perusahaan perdagangan. Bagaimanapun, senyum melankolik lebih cocok untuk menempa dan bukan manajer yang terampil. Selain itu, untuk mengelola Candlelight Trading Firm, Melancholic Smile terpaksa mengorbankan waktu latihannya yang berharga. Mendengar kata-kata Si Feng, Youlan hanya bisa melirik ke Dark Eye dan yang lainnya. Aku telah merencanakan untuk menyelesaikan quest tersembunyi yang aku terima dan kembangkan di kerajaan yang tidak memiliki pengaruh dunia bawah. Tetapi aku tidak mengharapkan organisasi untuk menemukan kita begitu cepat. Mereka bahkan mengirim First Ghost setelah kita. Karena mereka jelas tahu di mana kita berada, kita tidak bisa tinggal di kota Sungai Putih. Petik 2. Bagaimana kalau bergabung dengan Zero Wing? Tanya Si Feng, mengingat ini peluang yang bagus. Tidak peduli seberapa jauh kamu berlari, dengan jaringan informasi Underworld dan Blackwater, mereka tidak akan kesulitan melacak kamu. Tidak mungkin bersembunyi selamanya di bawah jubah hitam. Guts Domain memiliki terlalu banyak keterampilan identifikasi peringkat tinggi yang dapat melihat melalui efek penyembunyian jubah hitam. Petik 2. Bergabung dengan Zero Wing, Youlan tertegun. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Si Feng, bingung tentang niat pria itu. Blackwater Corporation telah mencapnya dan timnya sebagai ancaman yang perlu dihapus. Guild manapun yang menemukan ini akan melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri dari mereka. Menerima mereka ke dalam jajarannya akan sama dengan mendeklarasikan perang terhadap Blackwater Corporation. Kematian hantu pertama di tangan Si Feng dapat dipahami sebagai caranya melindungi reputasi persekutuannya. Blackwater mungkin membiarkan masalah itu tergelincir, tapi itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika Si Feng menawarkan mereka tempat perlindungan. Namun, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika Si Feng melindungi mereka.
Ini tidak akan berbeda dengan menamparkan wajah Blackwater Corporation. Korporasi pasti akan memobilisasi pasukannya melawan Zero Wing. Pada titik ini, Blackwater Corporation jauh lebih kuat daripada ketika Abandoned Wave menganeksasi Ouroboros. Tidak hanya para ahli yang berhasil mengejar level pemain utama, tetapi perusahaan juga secara diam-diam membeli beberapa guild dan lokakarya. Itu bahkan bermitra dengan beberapa kekuatan super. Sekarang, bahkan Super Guild menghindari konfrontasi dengan Blackwater Corporation. Proposal Si Feng mengejutkan dan membuat Dark Eye dan anggota tim Youlan lainnya senang. Bagi mereka, bergabung dengan Zero Wing akan menjadi cara terbaik untuk menghindari pengejaran. Terlebih lagi, Zero Wing terkenal dengan koleksi ahlinya. Persekutuan juga memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Zero Wing bahkan mungkin menjadi guild tingkat super pertama di masa depan. Betul, jika kamu bergabung dengan Zero Wing, setidaknya aku bisa menjamin keselamatan kamu. Upaya kamu sebelumnya tidak harus sia-sia, kata Si Feng, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kamu tahu konsekuensi untuk melindungi kita kan? Youlan harus bertanya. Kami berbicara tentang pembalasan Blackwater. Ini juga waktu yang penting bagi Zero Wing. Jika semuanya serba salah, Zero Wing mungkin kehilangan peluangnya untuk menjadi persekutuan tingkat super. Petik 2. Bersantai. Ada banyak kekuatan super yang ingin menghancurkan Zero Wing, tetapi bukankah persekutuan masih hidup dan menendang? Kata Si Feng, terkekeh. Apalagi, jika kamu bergabung dengan Zero Wing, persekutuan akan berkembang jauh lebih cepat. Saat ini, Zero Wing dikembangkan di 3 bidang, Star Moon Kingdom, Black Dragon Empire, dan Apocalypse Empire. Oleh karena itu, sangat membutuhkan tenaga kerja. Sekarang memiliki Zero Wing City untuk ditangani, Si Feng tidak bisa mengelola semuanya sendiri. Oleh karena itu, penambahan Youlan ke Zero Wing tidak diragukan lagi akan membantu baik guild maupun manajemen perusahaan perdagangan. Adapun Dark Eye, sekutu Youlan, pemuda itu memiliki potensi besar. Berdasarkan pertarungannya dengan First Ghost, Si Feng tahu bahwa berserker itu sangat berbakat. Dia hanya kurang pengalaman tempur. Jika dilatih dengan benar, ia bisa menjadi salah satu pejuang inti Zero Wing. Aku mengerti, kata Youlan, tersenyum pahit ketika dia melihat penampilan anggota timnya yang antisipatif. Dalam hal ini, kami harus menyusahkanmu mulai sekarang, pemimpin persekutuan api hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bergabung dengan Zero Wing, persekutuan yang menjadi musuhnya. Namun, dia harus mengakui bahwa dia lega bergabung dengan persekutuan. Dia hanya berdoa agar ketakutan Blackwater Corporation terhadap potensi Zero Wing akan mencegahnya menyatakan perang habis-habisan terhadap Zero Wing atas dirinya. Omong kosong. Karena kamu sekarang telah bergabung dengan Zero Wing, persekutuan tidak akan membiarkan orang lain menggertak kamu. Si Feng tertawa pada formalitas Youlan. Tunggu aku di sini sebentar. Setelah aku selesai dengan masalah aku di sini, aku akan membawa kamu kembali ke Zero Wing Residence untuk mendaftar. Tentu saja, jika kamu masih memiliki masalah untuk ditangani, kamu dapat mengurusnya terlebih dahulu. Setelah selesai, kamu dapat menemui aku di Zero Wings Residence. Petik 2. Kami tidak memiliki sesuatu yang khusus untuk ditangani saat ini. Kami hanya menunggu untuk menyerahkan pencarian kami. Sayangnya, Lady Seliora masih sibuk, jadi kita harus menunggu sampai dia menyelesaikan tugasnya sebelum kita bisa menyerahkannya, kata Youlan. Menghela nafas tanpa daya ketika dia berbalik ke bengkel di belakangnya. Dia benar-benar tak berdaya melawan Seliora. Grandmaster Forger akan sangat dihormati dimanapun mereka pergi. Bahkan Star Moon Kingdom's King harus memperlakukan wanita itu dengan hormat. Sementara itu, pemain tidak mampu menanggung amarah Seliora, jadi dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai wanita itu berhenti bekerja sebelum dia bisa bertemu dengan Grandmaster Forger. Jadi, kamu di sini untuk melakukan pencarian? Realisasi menyingsing pada Si Feng. Tidak heran mengapa Youlan dan yang lainnya berdiri di luar rumah Seliora seperti sekelompok orang idiot. Dia kemudian berkata, ikuti aku, kalau begitu. Mengatakan demikian, Si Feng mendekati bengkel, yang mengeluarkan suara memalu yang konstan. Youlan dan teman-temannya tidak mengerti apa yang Si ingin lakukan. Ketika Si Feng mengetuk pintu kayu, mereka memucat. Mereka semua tahu tentang sifat Seliora. Ketika mereka telah mengganggu NPC sebelumnya, dia telah menggunakan sihir untuk mengurangi atribut mereka secara drastis sepanjang hari. Selain itu, durasi debuff hanya berkurang jika mereka masuk. Di bawah ketukan Si Feng yang tak henti-hentinya, suara palu akhirnya berhenti. Tak lama setelah itu, Seliora membanting pintu, ekspresi marah di wajahnya yang kecoklatan. Kita celaka. Tim Youlan mulai menyesali aliansi mereka dengan Si Feng. Tepat ketika Youlan berpikir bahwa Seliora akan memberikan hukuman mereka, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Namun, saat tatapan Seliora menemukan Si Feng, ekspresinya yang murka melunak. Seringai penuh sukacita menggantikannya. Mengapa kamu di sini? Bab 1548, menempa jurnal rahasia. Ketika Youlan dan yang lainnya melihat ekspresi ramah Seliora, mereka berbalik ke Si Feng karena terkejut. Bahkan Star Moon Kingdom's King harus memperlakukan Grandmaster Forger dengan hormat. Mencoba untuk meningkatkan kesukaan seseorang dengan NPC Grandmaster Forger sangat sulit. Namun reaksi Seliora untuk melihat Si Feng tidak seperti melihat seorang teman lama yang tidak pernah mengunjungi selama bertahun-tahun. Aku menemukan harta karun. Aku di sini untuk melihat apakah kamu dapat membantu aku menyusunnya kembali, jawab Si Feng.
Harta karun, mata Seliora berbinar. Masuk, kalau begitu. Benar, ini teman-temanku. Mereka telah menyelesaikan pencarian yang kamu berikan kepada mereka, jadi mereka ada di sini untuk menyerahkannya, kata Si Feng sambil memberi isyarat kepada Youlan dan yang lainnya. Seliora melirik para pemain di belakang Si Feng, dan kelompok Youlan menegang. Jadi, kalian semua, datang juga, kalau begitu. Aku kebetulan membutuhkan bahan-bahan itu, kata Seliora, mengangguk sebelum memimpin semua orang masuk. Saat Si Feng melangkah ke bengkel, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Segala macam senjata dan peralatan yang sangat bagus dipajang di rumah yang relatif kecil. Konter kaca memegang berbagai item yang memancarkan aura yang kuat. Meskipun arai sihir melindungi senjata, Si Feng masih bisa merasakan sebagian kecil dari energi yang mereka pancarkan. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya barang-barang ini. Item yang paling inferior di rumah adalah peringkat Dark Gold, sementara sebagian besar item adalah peringkat Epic. Jelas, senjata dan peralatan yang ada di etalase adalah kreasi yang dibanggakan Seliora. Mereka adalah top tier bahkan di antara item Epic. Dengan pandangan sekilas, Si Feng dengan mudah menghitung berkali-kali lebih banyak senjata dan peralatan epik di rumah kecil Seliora daripada yang diperoleh Zero Wing. Bahkan Super Guild akan marah atas koleksi Seliora. Si Feng harus mengakui bahwa Grandmaster Forger luar biasa. Seliora bisa membuat item epik seolah itu adalah permainan anak-anak. Bahkan Master Forges akan beruntung bisa membuat satu item epik setiap beberapa tahun. Meskipun Master Forges dapat membuat item epik, tingkat keberhasilan mereka sangat rendah. Hanya jika seorang Master Forger memiliki persediaan bahan-bahan berpangkat tinggi astronomi, mereka dapat menghasilkan barang-barang epik. Memproduksi item epik jauh lebih sulit daripada mendapatkannya dari monster dan pencarian. Ini karena item kerajinan tangan memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi dengan para pemain mereka dibuat, yang memungkinkan pemain mengatakan untuk menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar. Dalam Gods Domain, di mana item legendaris dan legendaris terfragmentasi sangat langka. Mendapatkan item epik yang disesuaikan adalah salah satu dari sedikit metode yang pemain dalam peralatan epik penuh dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Berbagai guild besar di masa lalu bahkan telah mengamankan Master Forges mereka sendiri untuk membuat senjata dan peralatan epik terlepas dari biayanya. Lady Seliora, ini Ebony Stone dan Moonlight Springwater yang kamu minta. Setelah memasuki bengkel, Youlan melanjutkan untuk mengeluarkan beberapa bahan dari tasnya. Si Feng heran ketika melihat materi. Moonlight Springwater dan Ebony Stone adalah material penempaan yang sangat langka. Moonlight Springwater dapat meningkatkan mana dalam material lain, yang pada gilirannya, meningkatkan tingkat keberhasilan produksi dan kualitas produk akhir. Sedangkan untuk Ebony Stone, itu adalah bahan epik tingkat atas yang hanya dapat diperoleh dari bos lapangan tingkat tinggi dan bos dungeon dalam 100 orang tim Dungeons. Sayangnya, drop rate itu buruk, dan sebuah tim harus membunuh beberapa bos sebelum satu akan turun. Si Feng tidak akan terlalu terkejut jika Youlan mengungkapkan satu botol Moonlight Springwater dan satu Ebony Stone. Lagi pula, Zero Wing telah mengumpulkan beberapa item ini. Yang mengejutkan Si Feng adalah jumlah item yang Youlan ungkapkan. Secara total, Youlan telah mengeluarkan 100 botol Moonlight Springwater dan 50 Ebony Stone. Ini sudah melebihi persediaan Zero Wing beberapa kali. Tidak buruk, kamu benar-benar mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Setelah melihat materi di atas meja, Seliora mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal dan memberikannya kepada Youlan. Ini adalah jurnal rahasia Tempa yang aku janjikan padamu. Jika seseorang mempelajari semua teknik ini, mereka seharusnya memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menjadi Master Forger. Petik 2. Jurnal rahasia Tempa, Si Feng tiba-tiba menyadari mengapa pencarian membutuhkan banyak bahan berharga. Jurnal rahasia Tempa berisi banyak teknik penempaan. Itu adalah harta yang diimpikan oleh banyak pemalsunya. Namun, apakah seseorang dapat mempelajari teknik-teknik ini tergantung pada kemampuan pemain. Pemimpin Guild Black Flame, aku masih belum berterima kasih padamu karena menyelamatkan kami. Selain itu, kamu mengizinkan kami untuk bergabung dengan Zero Wing. Sebagai ungkapan terima kasih, terimalah jurnal rahasia penempaan ini, Youlan berkata dengan tulus ketika dia menyerahkan jurnal rahasia penempaan kepada Si Feng. Untuk sesaat, Si Feng kehilangan kata-kata. Dia bisa tahu kalau Youlan serius. Selain itu, dengan kepribadian Youlan yang berkemauan keras, dia tidak akan pernah menerima utang orang lain. Baiklah, aku akan menerimanya, Si Feng mengangguk. Forging Secret Journal pasti dapat membantu pemalsuan firma perdagangan Candlelight. Dia juga bisa menggunakan item tersebut sebagai motivasi bagi para pemalsuan perusahaan. Ketika Si Feng menerima hadiahnya, Youlan menghela nafas lega. Ekspresi seriusnya rileks. Setelah Youlan menyerahkan kues tersembunyi, Seliora mengalihkan pandangannya ke Si Feng dan dengan penuh semangat menuntut dia. Ayolah, tunjukkan padaku harta karunmu ini. Petik 2. Ketua Persekutuan Black Flame, karena kamu masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan, kita akan menunggu di luar. Youlan tahu bahwa Si Feng ada di sini untuk sesuatu yang sangat penting. Itu pasti rahasia. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menyingkirkan dirinya. Tidak dibutuhkan. Ini tidak akan lama, kata Si Feng sambil melambaikan tangan. Karena Youlan dan yang lainnya akan segera bergabung dengan Zero Wing, ia harus memperlakukan mereka seperti orang-orang lainnya.
Selain itu, armor disintegrasi bukanlah sesuatu yang bisa diambil orang lain darinya dengan mudah bahkan jika mereka tahu tentang hal itu. Setelah itu, dia mengeluarkan armor disintegrasi hancur dan meletakkannya di atas meja untuk diperiksa oleh Seliora. Begitu dia mengungkapkan armor disintegrasi, ruang di dalam ruangan mulai melengkung ketika niat membunuh yang mengerikan dan aura tirani melonjak keluar dari baju besi dan mengisi bengkel. Segera, beberapa pemain gaya hidup Youlan jatuh ke tanah, berubah menjadi sangat pucat. Barang apa ini? Kejutan yang menakutkan merobek Youlan saat dia menatap baju besi yang compang camping di atas meja. Setelah bermain domain dewa begitu lama, dia telah melihat banyak senjata tingkat atas dan peralatan. Dia bahkan telah melihat beberapa item epik. Tapi tidak satu pun dari barang-barang itu mendekati untuk membandingkan dengan potongan dada compang camping yang telah diungkapkan si Feng. Saat dia menatap baju zirah itu, dia merasakan jiwanya bergetar karena ketakutan. Dia merasa seolah-olah dia sedang melihat makhluk mengerikan daripada peralatan. Bahkan jika dia tidak tahu identitas item itu, dia tahu bahwa itu pasti memiliki asal yang luar biasa. Dia juga yakin bahwa itu lebih berharga daripada barang apapun yang dia miliki. Apa? Ini adalah kekuatan disintegrasi. Di mana kamu mendapatkan ini? Ketakjuban memelintir wajah Seliora yang indah ketika dia melihat armor disintegrasi. Aku membunuh seorang orc warlord, dan ini jatuh, si Feng dengan jujur menjelaskan. Tidak perlu menyembunyikan informasi dari NPC. Bahkan, jika dia berbohong kepada Seliora, dia tidak akan dapat menentukan spesifik armor disintegrasi dan tidak akan dapat membantunya. Selain itu, kemenangannya atas Orc Warlord bukan lagi rahasia di Star Moon Kingdom. Berbagai guild besar telah lama mengetahui tentang kejadian itu. Jadi, itu masalahnya. Tidak heran baju besi yang rusak ini memancarkan kekuatan disintegrasi. Itu pasti bagian dari set disintegrasi legendaris Kekaisaran Orc. Setelah melirik armor dan penjelasan si Feng, Seliora menyadari identitas armor disintegrasi. Kamu benar-benar sesuatu. Kekuatan disintegrasi yang terpancar dari peti ini sangat padat. Kekuatan disintegrasi akan mencemari siapapun yang membawanya. Namun meski hanya Master Pedang Tier 2, kamu belum menjadi gila, hanya akan menderita kerugian pada atribut kamu. Apakah kamu benar-benar hanya Master Pedang Tier 2? Petik 2. Menanggapi pertanyaan Seliora, si Feng hanya mengungkapkan senyum canggung. Dia saat ini membawa 3 item legendaris yang terfragmentasi. Dia juga menggunakan salah satu dari 10 warisan Agung Sein. Dia tidak bisa dianggap sebagai pemain Tier 2 belaka. Master Pedang Tier 2, dia pemain Tier 2, mendengar pertanyaan Seliora, Youlan dan rekan-rekannya tidak bisa membantu tetapi beralih ke si Feng, tertegun. NPC bukan pemain. Mereka umumnya tidak berbohong tanpa alasan. Selain itu, mereka memiliki persepsi yang jauh lebih tajam daripada pemain, belum lagi keberadaan puncak seperti Grandmaster Forger. Bab 1549 Kekuatan Tuhan. Dia sudah dipromosikan ke tingkat 2, realisasi menyapa Youlan ketika dia mendengar komentar Seliora. Tidak heran si Feng membunuh seorang ahli seperti First Ghost dengan satu pukulan. Dia bahkan berani menghukum dan mengancam anggota Underworld. Jika si Feng benar-benar mencapai tingkat 2, dia mendapatkan kesombongannya. Tingkat 2 adalah tujuan utama berbagai organisasi besar saat ini. Hanya setelah pemain menyelesaikan promosi Tier 2 mereka akan memenuhi syarat untuk menantang tim Dungan skala super besar level 50. Dan pemain Tier 2 akan secara signifikan membantu tim ketika merampok level 50, tim Dungan 100 orang. Tidak hanya pemain Tier 2 akan menerima dorongan besar untuk atribut dasar mereka, tetapi keterampilan mereka juga akan mengalami transformasi kualitatif. Satu pemain Tier 2 dapat dengan mudah melakukan pekerjaan beberapa pemain Tier 1. Saat dia menyaksikan si Feng, Youlan merasa sulit untuk percaya bahwa dia sudah menjadi Master Pedang tingkat 2. Sejauh yang dia tahu, bahkan Underworld masih bersiap untuk quest promosi Tier 2 karena kesulitan tinggi dari quest ini. Kecuali jika pemain melakukan persiapan yang cukup, peluang kegagalan mereka akan cukup tinggi. Itu adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara karena para pemain harus menunggu cukup banyak waktu sebelum menantang pencarian mereka lagi. Sistem utama dewa dimaksudkan tingkat 1 untuk menjadi fase pengantar bagi para pemain, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan gaya bertarung domain dewa. Karenanya, setiap pemain akan mampu menyelesaikan promosi Tier 1 mereka. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Tier 2. Hanya setelah pemain mencapai standar tertentu dalam standar tempur dan atribut dasar mereka dapat menyelesaikan promosi Tier 2 mereka. Sayangnya, mencapai level 50 membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk guild saat ini, belum lagi menyelesaikan quest level 2 promosi. Faktanya, bahkan para pakar puncak super guild masih mati-matian. Para ahli ini beruntung jika mereka sudah tingkat 49, namun tidak hanya memiliki si Feng melewati ambang level 50, tetapi ia juga telah menyelesaikan quest promotionnya. Jadi, ini adalah pakar peringkat ke-31 pada daftar pakar domain dewa. Mata gelap dalam hati tercengang saat dia memeriksanya di si Feng. Dia telah dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia bawah. Meskipun dia bukan tandingan para ahli seperti First Ghost, dia lebih kuat daripada sebagian besar pakar organisasi lainnya. Bahkan Werewolf telah memujinya karena potensinya. Namun, ketika dia memandangi si Feng, dia merasakan cakrawalanya membentang. Di masa lalu, dia berpikir bahwa para ahli seperti First Ghost hampir mencapai level puncak para ahli domain dewa, tetapi melihat sekarang,
Tampaknya celah itu jauh lebih lebar daripada yang dia bayangkan. Ketika mata gelap memikirkan tentang bagaimana ia bisa menerima bimbingan dari seorang ahli seperti Si Feng, ia tidak bisa menahan kegembiraannya yang semakin besar. Sementara para pemain mencerna kejutan mereka atas tingkat Si Feng, Seliora menggunakan keterampilan identifikasi, memeriksa armor disintegrasi di atas meja. Tidak mungkin lagi untuk memperbaiki armor disintegrasi ini. Sirkuit sihir inti telah dihancurkan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun armor juga telah dinodai dan dilumpuhkan oleh kekuatan misterius, kata Seliora sambil menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Lalu, bisakah itu disusun kembali? Tanya Si Feng. Susun kembali, Seliora terdiam sesaat. Ini tidak sepenuhnya mustahil, tetapi sangat sulit. Hanya inti disintegrasi armor yang masih dapat digunakan. Segala sesuatu yang lain tidak berguna. Aku akan membutuhkan materi baru untuk menyusun kembali, tetapi mendapatkan materi itu melampaui bahkan Grandmaster Forger seperti aku. Hanya dengan memobilisasi kekuatan kekaisaranlah kamu dapat mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Apakah kamu benar-benar percaya diri dalam melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan seluruh kekaisaran? Petik 2. Youlan dan teman-temannya tersentak ketika mereka mendengar penjelasan Seliora. Bahan-bahan untuk merekonstruksi armor disintegrasi bahkan di luar jangkauan untuk Grandmaster Forger. Sekarang, mereka bahkan lebih ingin tahu tentang peringkat armor disintegrasi. Apakah tidak ada cara lain? Si Feng merasa kepalanya mulai sakit. Si Feng bisa dengan mudah menebak bahwa bahan yang disebutkan Seliora kemungkinan lebih jarang daripada bahan peringkat legendaris. Kalau tidak perlu memobilisasi kekuatan seluruh kekaisaran. Meskipun Zero Wing adalah penguasa Star Moon Kingdom, itu tidak signifikan dibandingkan dengan kerajaan secara keseluruhan, apalagi sebuah kerajaan. Tidak juga. Melihat armor disintegrasi lagi, Seliora perlahan berkata, ada pilihan untuk menghilangkan kekuatan misterius di dalam armor disintegrasi. Pada kenyataannya, tidak banyak masalah dengan disintegrasi armor itu sendiri. Hanya saja sirkuit sihirnya telah hancur. Namun, kekuatan misterius mencegah bahan dasar menunjukkan kekuatan aslinya. Sekarang, hanya intinya yang tetap tidak ternoda. Jika kamu dapat menghilangkan kekuatan misterius ini, armor disintegrasi akan jauh lebih mudah untuk disusun kembali. Petik 2. Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan kekuatan misterius ini? Tanya Si Feng, menghela nafas lega. Jika sistem benar-benar menugaskannya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, itu akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 tahun yang didedikasikan untuk melakukannya. Bagaimanapun, bahkan seorang Grandmaster Forger akan berjuang untuk mengumpulkan semua materi ini. Jika kamu ingin menghilangkan kekuatan misterius ini, kamu hanya perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk melakukannya. Sayangnya, aku tidak berdaya melawan kekuatan misterius ini. Kemungkinan hanya kekuatan dewa yang legendaris yang akan melakukan trik, kata Seliora setelah memikirkan masalah ini. Ketika dia menyebutkan kekuatan dewa, ekspresinya menjadi kerinduan. Hanya Tai 6 dewa yang bisa mengendalikan kekuatan dewa. Sementara itu, dia masih jauh dari menjadi dewa tingkat 6. Dalam Gods Domain, kaisar yang tak terhitung jumlahnya dan tuan yang tak ada bandingannya telah mencoba untuk mencapai ranah itu. Termasuk pencipta armor disintegrasi, kaisar pendiri Orc Empire. Kekuatan Tuhan, tiba-tiba Si Feng tersenyum. Selama aku memiliki kekuatan dewa, aku bisa menghilangkan kekuatan misterius ini. Di masa lalu, dia tidak tahu tentang kekuatan Tuhan. Namun, sekarang, dia tidak hanya tahu tentang itu, tetapi dia juga tahu bagaimana cara mendapatkannya. Sederhananya, sistem ingin dia mengumpulkan kristal-kristal untuk membersihkan kekuatan misterius di dalam armor disintegrasi. Biasanya, sangat sulit untuk mendapatkan kristal-kristal, tetapi setelah melakukan perjalanan ke kediaman Dewa Bulan, ia memiliki sumber. Jika dia ingin mendapatkan sejumlah besar kristal-kristal, dia hanya perlu mengunjungi tempat-tempat di mana para dewa pernah hidup. Meskipun mustahil untuk kembali ke kediaman Dewa Bulan di Dark Canyon, ia memiliki alat yang disegel, yang dapat memindahkannya ke kediaman lama dewa. Item itu adalah cincin Moloch. Cincin Moloch memungkinkannya untuk membuka gerbang kegelapan yang mengarah ke area pusat Darkden, yang kebetulan menjadi tempat KTT dunia, lokasi yang telah diciptakan para dewa. Sarlin telah memperingatkannya untuk tidak menggunakan cincin Moloch karena takut akan noda kekuatan kegelapan, tetapi setelah memperbaiki Bible of Darkness, dia bisa mengurangi erosi kekuatan kegelapan. Jika dia hanya menggunakan cincin Moloch sekali, itu seharusnya tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Aku belum pernah mencoba metode ini sebelumnya, jadi aku tidak dapat menjamin bahwa ini akan berhasil, tetapi itu harus dimungkinkan. Jika bahkan kekuatan Tuhan tidak berhasil, aku khawatir tidak ada yang bisa membersihkan kekuatan misterius ini, Seliora memperingatkan. Meskipun Seliora tidak yakin, Si Feng bisa mengatakan bahwa dia memiliki peluang 90% untuk menghilangkan kekuatan misterius dengan kekuatan dewa di dalam Dewa Kristal. Kalau tidak, dia harus mengumpulkan materi yang Seliora telah sebutkan sebelumnya, dan itu tidak mungkin untuk pemain saat ini. Itu adalah tugas yang jauh lebih masuk akal jika dia hanya perlu mengumpulkan kristal-kristal. Setelah itu, Si Feng menyimpan armor disintegrasi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Seliora. Dia kemudian memimpin Youlan dan yang lainnya menuju Zero Wings Residence untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran. Karena evolusi domain dewa, proses bergabung dengan persekutuan menjadi jauh lebih merepotkan. Ini terutama berlaku untuk guild dengan guild residence.
Pemain yang ingin bergabung dengan persekutuan seperti itu perlu mendaftar di Residence atau Asosiasi Petualang. Tidak mungkin lagi menerima undangan dari orang yang berkuasa. Saat si Feng berjalan menuju Zero Wings Residence, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem, selamat, fasilitas dasar Zero Wing City telah dibangun, dan namanya menyebar ke seluruh kerajaan Star Moon. Apakah kamu ingin mengizinkan NPC ke garnisun di Zero Wing City? Bab 1550 kota dibuka. Sudah selesai, si Feng sedikit terkejut mendengar pemberitahuan sistem. Biasanya, bahkan setelah pembangunan Guild City selesai, akan membutuhkan banyak waktu sebelum kota dapat dibuka untuk NPC. Hanya setelah NPC bisa memasuki kota itu secara resmi terbuka untuk umum. NPC sangat penting untuk pengembangan kota Guild. Semakin cepat sebuah persekutuan dapat memikat penduduk NPC, semakin cepat sebuah kota dapat membuka berbagai fungsinya. Dia berharap perlu beberapa hari lagi sebelum NPC dapat melakukan bisnis di Zero Wing City. Segera, si Feng mengklik setuju, yang memungkinkan NPC, yang telah tertarik pada pemandangan Zero Wing City, untuk memasuki kota. Tak lama setelah si Feng melakukannya, dia menerima telepon dari Aqua Rose. Pemimpin persekutuan, untuk beberapa alasan, NPC sudah mulai melayani ke kota. Banyak pedagang NPC bahkan telah mengunjungi City Lodge Mansion, meminta untuk membeli toko-toko kota. Semua permintaan ini memiliki batas waktu. Haruskah kita menyetujui mereka semua? Aqua Rose, yang saat ini tinggal di City Lodge Mansion, bertanya dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ini tidak pernah terjadi ketika dia mengelola Stone Forest Town, karena semua NPC telah lama mengamankan toko mereka sendiri. Pekerjaannya hanya menjadi manajemen toko milik pemain di Stone Forest Town. Sekarang setelah Zero Wing City selesai, setiap plot tanah akan menjadi sangat berharga. Jika mereka menjual tanah ini ke NPC, mereka tidak akan bisa memanfaatkannya di masa depan. Pedagang NPC, dengan gembira, si Feng menjawab, tentu saja. Jual mereka toko, semakin banyak, lebih meriah. Tetapi sebelum kamu melakukannya, periksa peringkat dan produk keandalan NPC Merchant dan susun daftar untuk aku. Petik 2. Pedagang NPC sangat penting bagi para pemain domain dewa. Ini karena pedagang NPC menjual banyak kebutuhan harian pemain. Beberapa bahkan menjual barang langka yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Pedagang NPC juga akan membeli item lain-lain yang tidak dibutuhkan pemain. Setelah kota persatuan selesai, pedagang NPC akan datang ke kota untuk mendirikan toko mereka sendiri. Namun, pedagang NPC di kota Guild tidak seperti yang ada di kota NPC. Mereka tidak hanya akan menjual barang-barang yang mirip dengan yang terakhir, tetapi mereka juga menawarkan barang-barang khusus tertentu. Sayangnya, ada kemungkinan barang-barang ini palsu. Karenanya, ketika membeli barang-barang khusus ini, pemain harus mengandalkan keberuntungan dan pandangan jauh ke depan. Pedagang NPC yang bekerja dengan kota Guild juga dibedakan berdasarkan peringkat bintang mereka. Semakin tinggi peringkat bintang pedagang, semakin cepat toko mereka dapat dipromosikan. Sementara itu, semakin tinggi peringkat toko akan memiliki variasi dan kualitas barang yang lebih besar untuk ditawarkan. Ketika toko NPC ini meningkat, mereka akan membantu menggerakkan pengembangan kota dan menarik lebih banyak pemain dan NPC ke kota. Karenanya, berbagai guild besar di masa lalu telah mencoba segala macam metode untuk memikat NPC untuk melakukan bisnis di kota mereka. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa pedagang NPC akan mencari kerjasama saat dia mengizinkan mereka untuk memasuki kota Zero Wing. Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu di kehidupan sebelumnya. Bahkan setelah Shadow mengupgrade salah satu kota advanced-nya menjadi kota dasar, ia telah melalui banyak upaya untuk menarik pedagang NPC. Sekarang, bagaimanapun, pedagang NPC sudah mencarinya meskipun tidak ada pekerjaan promosi. Apakah ini manfaat yang diberikan kepada kota guild pertama? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Pada saat Shadow telah mengamankan kota dasar pertamanya di masa lalu, banyak guild kelas 1 telah mengamankan kota-kota menengah. Super Guild bahkan berada di tengah-tengah meningkatkan kota mereka ke peringkat advanced. Karenanya, kota Shadow memiliki banyak pesaing kuat. Di sisi lain, Zero Wing City adalah kota yang dibangun pemain pertama di Star Moon Kingdom. Belum ada kompetisi untuk dibicarakan. Tanpa opsi yang lebih baik, wajar jika pedagang NPC berbondong-bondong ke Zero Wing City. Setelah berbicara dengan Aqua Rose, si Feng memuji kereta yang canggih dan berjalan ke Zero Wings Residence bersama kelompok Youlan. Ada begitu banyak orang, ketika mereka turun dari kereta dan melihat antrean panjang pemain di luar pintu masuk Residence, Youlan terkejut. Ribuan pemain telah berbaris di luar Residence Zero Wing, dan sebagian besar standar mereka cukup tinggi. Rata-rata para pemain ini berada di atas level 40. Bahkan ada beberapa pemain di level 40 senjata dan peralatan emas baik dalam antrian. Namun, para pemain ini memucat dibandingkan dengan 100 anggota sayap nol yang berjaga di pintu masuk utama Residence. Setiap pemain dalam tim 100 orang adalah level 43 atau lebih tinggi. Pemimpin tim bahkan level 46. Peralatan paling rendah yang digunakan para pemain ini adalah peringkat 40 rahasia perak. Adapun pemimpin tim, ia mengenakan level 45, peralatan set emas murni dan membawa busur level 45 gelap emas. Anehnya, meskipun dilengkapi dengan sangat baik, para pemain ini hanya mengenakan emblem persekutuan perak Zero Wing, yang menyatakan bahwa mereka adalah anggota elit.
Mereka tidak memakai emblem guild ungu untuk anggota inti. Ini hanyalah anggota elit Zero Wing. Mata gelap tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat level 46 Ranger menjaga pintu masuk. Bahkan dia iri dengan peralatan Ranger. Mengenakan set lengkap peralatan Fine Gold level 45 tidak ada bedanya dengan memiliki set lengkap peralatan Dark Gold level 45. Dark Eye hanya memiliki 4 potong level 45 Dark Gold Equipment padanya, sedangkan sisanya adalah level 40 Dark Gold Equipment. Sayangnya, level 45, tim Dungeons beranggotakan 100 orang tidak mudah diserang, dan mereka menjatuhkan senjata dan peralatan dalam jumlah terbatas. Butuh banyak upaya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang dipakainya. Ranger juga telah mencapai level 46. Dalam persekutuan kelas 1, Ranger pasti akan menjadi ahli dan diberi posisi anggota inti. Namun di Zero Wing, Ranger hanya memenuhi syarat untuk menjadi anggota elit. Youlan tidak bisa menahan nafasnya yang menyedihkan ketika dia melihat tim elit menjaga pintu masuk. Zero Wing bukan lagi guild yang dia kenal di masa lalu. Dengan dasar seperti itu, tidak heran mengapa si Feng berani memprovokasi Blackwater Corporation. Hahaha, sekelompok orang lain yang tercengang oleh peralatan Zero Wing telah tiba. Berapa jumlahnya sekarang? Petik 2. Kenapa mereka tidak kaget? Kita berbicara tentang peralatan set Fine Gold level 45. Bahkan para ahli akan beruntung mendapatkan peralatan Fine Gold level 45, apalagi peralatan Fine Gold level 45. Petik 2. Peralatan set Fine Gold level 45 pasti akan menjadi yang terbaik di tim guild dan petualang lainnya, tapi itu bukan apa-apa di Zero Wing. Aku pernah mendengar bahwa anggota inti Zero Wing bahkan dapat membeli peralatan set tier 1. Apakah kamu tahu apa itu peralatan set tier 1? Itu bahkan lebih baik daripada peralatan set Dark Gold level 45. Petik 2. Peralatan set tier 1 sudah menjadi berita lama. Berdasarkan apa yang aku dengar dari anggota internal Zero Wing, anggota inti bahkan diizinkan untuk membeli item epic. Cukup banyak yang sudah duduk di gudang Zero Wing menunggu pemain untuk berdagang di GCP mereka. Petik 2. Apa? Zero Wing bahkan menawarkan peralatan epic? Jangan Serikat biasanya memberikan item seperti itu ke pemain tertentu? Petik 2. Ketika para pemain dalam barisan sebelum pintu masuk melihat Dark Eye dan teman-temannya, mereka memulai diskusi tentang Zero Wing. Selain itu, ketika mereka berbicara, mereka menjadi lebih bersemangat. Percakapan mereka bahkan menyebabkan para pemain di belakang mereka dan orang yang lewat terisak. Tim Dark Eye, yang mendengar percakapan itu, kehilangan kata-kata. Mereka berasumsi bahwa mereka dapat dengan mudah menjadi anggota inti setelah bergabung dengan persekutuan. Lagi pula, mereka adalah para ahli peringkat tinggi di dunia bawah. Tapi setelah melihat level 46 Ranger menjaga pintu masuk, kepercayaan diri mereka memudar. Mari kita masuk, kata si Feng, tidak memperhatikan percakapan para pemain di luar. Saat dia mendekati pintu masuk, dia mengungkapkan emblem guild hitam yang disediakan untuk eselon atas Zero Wing. Setelah beberapa kata hening dengan level 46 Ranger, dia membawa Dark Eye dan yang lainnya ke kediaman. Ketika kerumunan melihat si Feng berjubah mengungkapkan lambang persekutuan hitam, mereka menjadi gempar. Emblem persekutuan hitam, itu adalah salah satu eselon atas Zero Wing. Petik 2. Emblem persekutuan tidak bisa dipalsukan. Pemain itu jelas merupakan pukulan besar di Zero Wing. Aku bertanya-tanya siapa orang-orang yang mengikutinya? Mungkinkah mereka anggota inti Zero Wing? Petik 2. Itu tidak mungkin. Jika mereka anggota inti, mengapa mereka tidak memiliki emblem persekutuan? Petik 2. Mereka seharusnya ada di sini untuk bergabung dengan Zero Wing. Mereka tampak cukup berlevel tinggi dan dilengkapi dengan cukup baik. Petik 2. Orang-orang itu sungguh beruntung. Mereka sebenarnya tahu salah satu eselon atas Zero Wing. Mereka akan dapat bergabung dengan persekutuan tanpa melakukan tes apapun. Petik 2. Para pemain yang menunggu tidak bisa tidak iri pada Youlan dan teman-temannya. Tak lama setelah Youlan dan yang lainnya memasuki Zero Wings Residence, seorang asasin tersembunyi di sudut jalan menampakkan dirinya. Ini tidak lain adalah hantu ketiga, salah satu dari 7 hantu si Feng telah berselisih di masa lalu. Zero Wing sebenarnya berani untuk melindungi kelompok Youlan, mereka tidak menganggap serius Blackwater. Hantu ketiga mencibir ketika dia menyaksikan kelompok Youlan memasuki Zero Wings Residence. Sepertinya sudah waktunya untuk melaporkan ke atasan.